حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlan wa sahlan. Alhamdulillah Sidi, kami sangat senang datang dengan teman-teman ini, bisa diterima untuk mengkhususkan Alhamdulillah. waktu untuk kami. Ya, kami mengucapkan syukran jazilan. La syukra ala wajib. La Katsiran. syukra ala wajib. Ini fursa dahabiyah sih. Ya, kami tentunya memanfaatkan momen ini untuk menanyakan hal-hal yang mungkin sedang viral dan sedang gaduh, bahkan bisa dibilang membuat kegaduhan nasional. Ya, kemarin dalam kajian antum kita sudah dengar betapa bahwasanya penghinaan dalam bab penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW itu sangat haram hukumnya, haram dan bahkan bisa membawa kepada riddah. Kami ingin menanyakan, ini banyak ditanyakan juga, teman-teman juga banyak ditanya oleh keluarga di Indonesia, jamaah-jamaah yang di sini banyak ditanya. Kan hukumnya sudah jelaskan di sini. Pertanyaan kami, ada seorang kiai yang terlibat penghinaan terhadap baginda Rasulullah SAW, dan kiai ini juga sudah minta maaf, bahkan 2 kali minta maaf. Pertama sudah minta maaf, dan kayaknya umat masih belum mau menerima. Bahkan ada yang sampai mengadakan turun ke jalan-jalan, ada yang melaporkan. Nah, bagaimana sih? Masya Allah, jazakumullahu khairan jazaa. Ahlan wa sahlan, sarraftumuna wa nawartumuna wa farahtumuna. Sarraftumul makan wa nawartumul bait wa farahtumul qulub. Jazakallahu khair atas silaturahim antum semua. Terima kasih banyak Ustadz Mawardi yang sudah menyampaikan barusan apa yang perlu disampaikan. Begitu juga Buya Wahid, Habib Muhammad, Ustadz Lafir, Ustadz Abdul Hakim, Buya Khanlat. Jazakumullahu khairan jazaa atas kedatangan antum kemari. Mudah-mudahan kedatangan antum kemari bisa menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyangkut pertanyaan yang disampaikan barusan oleh Ustadz Mawardi tentang adanya oknum kiai yang terlibat penodaan agama atau penghinaan kepada Nabi, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Jelas kita sudah sama membahas beberapa waktu yang lalu tentang hukumnya. Hanya yang jadi persoalannya ada yang menarik ini. Yang menarik, sang kiai ini sudah minta maaf bahkan sampai 2 kali katanya. Tapi dari pohon maaf yang pertama kok kelihatannya umat belum bisa menerima, bahkan umat masih demo di mana-mana, ada yang melapor, pokoknya gaduh lah. Jadi begini, Ustaz Mawardi, saya melihat begini. Sebetulnya kan kalau seseorang itu terlibat dengan penodaan agama, penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sebetulnya kalau mereka taubat dengan sebenar-benarnya taubat, sebetulnya masalahnya semestinya selesai. Tapi yang jadi masalah, kenapa sudah minta maaf pertama kok umat masih belum bisa menerima begitu, belum bisa memaklumi. Nah, saya melihat begini, karena pertama yang saya lihat di dalam pernyataan permohonan maafnya di mata umat ini ya, di mata umat kelihatannya belum tulus betul. Nah, kenapa belum tulus betul? Ini yang pertama ini kita cerita, karena di sana masih cari cari membela diri, cari alasan-alasan pembenaran, bahkan masih ada klausul yang menyalahkan milenial dan seterusnya. Jadi gak ada pengakuan kesalahan. Kemudian yang lebih parahnya lagi, yang fatalnya, yaitu orang-orang yang ada di belakang sang kiai ini, yang katakanlah pendukungnya, pecintanya, juga melakukan hal-hal yang blunder. Nah, seperti kita lihat umpamanya ada oknum-oknum banser yang bikin rekaman pernyataan-pernyataan untuk membela kiainya, mengancam orang lain, mau digorok lehernya. Jadi umat melihat ini bukan permintaan maaf seperti ini sama juga nantang umat. Saya pikir itu juga menjadi penyebab di mana umat belum bisa menerima. Udah gitu ditambah lagi Ditambah lagi ada buzzer-buzzer dari tim Cyber NU umpamanya, ya mereka mengakunya sebagai Cyber NU karena juga beberapa akunnya juga atas nama NU, itu mencoba buka kitab mencari dalil-dalil pembenaran. Nah, ini kan menambah keruh.
sebetulnya kesian si kiai tadi. Sebetulnya kiai tadi minta maaf itu sudah bagus, tapi karena orang-orang pecinta di sekitarnya ini tidak bisa menyesuaikan diri dengan permohonan maafnya kiai, bahkan memperkeruh suasana dengan mengancam-ngancam orang lain yang memprotes sang kiai, akhirnya persoalan menjadi gaduh. Udah gitu ditambah lagi yang tidak boleh kita lupa, pada saat masyarakat marah, protes, ada oknum-oknum dalam kepengurusan NU menganggap protes kepada kiai menjadi serangan kepada NU. Nah, ini kan juga jadi blunder. Padahal ini kan bukan persoalan NU, bukan persoalan Nahdlatul Ulama, ini persoalan ada oknum pribadi menghina Nabi. Mestinya PBNU maupun PWNU yang lainnya bersama-sama dengan umat memperbaiki persoalan, bukan menambah keruh. Nah, akhirnya begitu dianggap ini serangan kepada NU, ini ingin menghancurkan NU, ini ingin merusak NU. Enggak begitu. Justru dengan umat ini memprotes, umat ini menyatakan tidak terima dengan penghinaan tadi, mestinya NU ada bersama umat. Bersama umat bukan nyerang si kiai, bukan. Yuk sama-sama kita perbaiki si kiai, yuk kita dorong agar si kiai ini bisa minta maaf secara terbuka kepada umat. Nah, jadi nanti kalau itu yang terjadi, umat melihat permohonan maafnya itu tulus. Kalau tulus, saya yakin kok umat Islam di mana-mana nih memang diajarkan oleh agamanya untuk pemaaf, untuk samhan, untuk lapang dada. Saya yakin. Nah, tapi kalau modelnya seperti tadi, bansornya ngancem-ngancem, gorok leher, pakai ilmu kebal, udah gitu ditambah lagi pada saat sang kiai ini diundang di beberapa tempat, melibatkan polisi, melibatkan banser, dibikin pengamanan sampai sedemikian rupa. Kenapa ini mesti terjadi? Nanti masyarakat menilainya bahwa ini sebagai sikap menantang. Nah, sebetulnya sikap itu nggak boleh terjadi. Saya lihat seperti itu, apa yang terjadi di masyarakat. Jadi jangan langsung kita salahkan masyarakat nggak pemaaf. Bukan masyarakat nggak pemaaf, tapi masyarakat perlu mendapatkan bukti-bukti lah, bahwa yang bersangkutan ini betul-betul serius, betul-betul tulus, betul-betul mau minta maaf. Dan kita nasihati juga kepada para banser. Nah, justru kalau Anda punya kiai atau ustadz, dai yang Anda hormati, yang Anda cintai, menjadi junjungan mereka lah. Nah, kalau terlibat persoalan begini, jangan memperkeruh suasana. Nah, jangan sampai kalau kiainya udah salah, tetap nggak dianggap salah. Masyarakat se-Indonesia sudah lihat kiai ini menghina Nabi dengan bukti yang sudah nyata. Tahu-tahu oknum-oknum banser ngotot kalau ini bukan penghinaan Nabi. Nah, ini makin memperkeruh suasana. Mestinya kalau banser cinta kepada kiainya, dorong kiainya ikut nasihati, Pak Kiai, udahlah, yuk kita minta maaf secara terbuka kepada umat, kan enak. Nah, bukan membuka front. Nah, itu saya lihat kenapa umat masih belum bisa menerima. Nah, adapun untuk permohonan maaf yang kedua, ya mudah-mudahan saja itu menjadi taubatan nasuha, mudah-mudahan menjadi taubat yang sebenarnya. Kalau taubat yang sebenarnya tulus dan tadi jangan lagi ada cyber NU yang memperkeruh suasana, yang cari-cari dalil pembenaran, apalagi nyerang balik. Kan ada Habib-Habib yang memprotes, Habibnya diserang juga. Lu kata Habib mengancurin NU, Habib ini nggak suka sama NU, ya, bahkan ada yang ngancam-ngancam Habib, mengusir Habaib. Jadi memperkeruh suasana. Kesian sang kiainya. Sang kiainya lagi mendapatkan satu persoalan besar, tahu-tahu pendukungnya melakukan hal yang blunder. Nah, jadi saya nasihatkan kepada para banser, tahan sikap. Kalau betul kalian itu cinta kepada kiai, jangan melakukan hal-hal yang blunder, jangan nantang-nantang umat. Begitu juga para cyber NU, para buzzer, nggak usah lah nyerang-nyerang habaib, nyerang kiai, nyerang ustadz yang memprotes soal penodaan agama. Mestinya kalian bersama kita. Nah, untuk bagaimana mendorong sang kiainya melakukan permohonan maaf secara ikhlas dan tulus, sehingga umat bisa menerima dengan legowo. Nah, kurang lebih begitu, Ustadz Mawardi. Tapi Habib, Ya. ada satu pertanyaan lagi. Kan kiai yang kita sedang bicarakan tadi itu oleh umat dipersekusi di mana-mana. Iya. Gimana tuh? Nah, ya, terima kasih banyak. Memang ini persekusi ini sebetulnya satu tradisi yang nggak bagus, Ustadz Mawardi ya. Jadi sebetulnya kita menginginkan bukan persekusi, tapi proses untuk
hukum. Jadi kalau siapapun ada yang melakukan kesalahan, kalau memang tidak mau bertobat, ya laporkan proses hukum. Nah, nggak usah ada acara persekusi, karena persekusi ini nanti kan ada provokator masuk, kemudian akhirnya terjadi keributan, kerusuhan, madaratnya lebih besar. Tapi sungguh pun begitu, kita perlu ngambil pelajaran juga dari soal persekusi tadi. Nah, kenapa umat ini mempersekusi daripada kiai yang bermasalah ini? Tadi sudah saya sampaikan, karena ulah pendukung-pendukung kiai ini nantang-nantang. Dan tadi saya sebutkan, katanya menggerek leher lah, kemudian ditambah lagi ada cybernya yang cari-cari dalil kebenaran. Kemudian belum lagi ditambah sama oknum-oknum pengurus NU yang membuat narasi seolah-olah kita ini menyerang NU. Padahal kan kita bukan menyerang NU, kita memang lagi protes pada kiainya. Nah, ini merupakan akumulasi kekecewaan umat. Ya, jadi kan bertumpuk-tumpuk tuh kekecewaan. Akhirnya mereka tumpahkan dalam bentuk persekusi. Sementara laporan udah, tapi polisi belum jelas sikapnya. Ini kan akumulasi kekecewaan yang bertumpuk-tumpuk. Nah, akhirnya karena mereka kekecewaan ini sudah bertumpuk-tumpuk, nah mereka cari jalan bagaimana melepaskan daripada kekecewaan ini. Terjadilah persekusi. Saya berharap ke depan tidak perlu ada persekusi semacam itu. Nah, kemudian, tapi ini juga ada pelajaran menarik ini, Ustaz Hakim, ada pelajaran menarik. Selama ini kan kita tahu kalau Banser itu tukang persekusi. Berapa banyak ustadz-ustadz yang dipersekusi di mana-mana. Kita sebut aja lah, seperti kayak Kiai Haji Tengku Zulkarnain dipersekusi, Ustadz Abdul Somad. Padahal Ustadz Abdul Somad kan NU juga itu. Dipersekusi juga oleh Banser, berapa kali dipersekusi di Jepara, di Jawa Tengah, di beberapa tempat lah. Kemudian kita lihat lagi ada Ustadz Felix Siau dipersekusi, banyak. Kalau saya mau sebutkan satu persatu nih, banyak sekali. Gus Nur dipersekusi dan seterusnya. Nah, jadi saya pikir ini pelajaran juga buat saudara-saudara kita di NU, khususnya adik-adik kita di Banser ini, Ansor Banser. Kita mau sampaikan kepada mereka, coba lihat saudara-saudara kita Ansor Banser. Kiai yang Anda cintai, kiai yang Anda sanjung, kiai yang Anda hormati, seperti kiai yang sedang kita ceritakan tadi, begitu dipersekusi oleh umat, dikejar-kejar oleh umat di beberapa tempat, kemudian undangannya dibatalkan oleh umat di banyak tempat, kemudian ya belum lagi baliho-balihonya juga diganggu oleh umat, pokoknya persekusi di mana-mana. Kita tanya sekarang kepada Ansor Banser, sakit gak hatinya? Sakit kan? Ini kiai yang mereka cintai, mereka hormati, mereka sanjung, sakit hati. Kiai dipersekusi begitu. Sampai-sampai ketua Banser langsung teriak, barang siapa nyenggol kiai, ya kan, mau disikat habis. Ini seperti mau perang aja ini udah. Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi mau saya sampaikan kepada Banser, kepada Ansor, sakit, hati itu sakit. Kalau kiai kita dihina, dibully, diusir, dipersekusi, sakit. Nah, Anda perlu tahu bahwa ustadz-ustadz yang pernah Anda persekusi, dari mulai Ustadz Abdul Somad, Kiai Tengku Zulkarnain, dan lain sebagainya, mereka juga punya murid. Dan mereka juga punya fans yang mengagumi mereka. Yang mengagumi Ustadz Abdul Somad bukan 1.000-2.000 orang, jutaan orang. Hati mereka juga dulu sakit. Mereka sakit, hatinya pedih, nangis. Ustadz mereka tuh dipersekusi oleh Banser, dipersekusi oleh Ansor. Sakit hati mereka. Nah, jadi sekarang sakitnya hati mereka yang mereka rasakan. Nah, sekarang Ansor sedang merasakan. Nah, jadi saya bicara begini bukan berarti membenarkan balas dendam, bukan ya. Kita hanya ingin mengambil pelajaran. Oh, sakit dipersekusi. Oh, kalau kiai kita dihina kita sakit. Oh, kalau kiai kita dipersekusi kita sakit. Nah, jangan menghina kiai orang. Jangan mempersekusi kiai orang. Jangan membuli. Ini kan kadang-kadang kan cybernya yang mengatasnamakan NU kan, wah, kalau sudah memposting itu bikin narasi-narasi yang jahat sekali. Menghina habaib, menghina ulama, mencaci maki, yaitu para dai, para ustadz. Kemudian dengan label-label yang tidak layak. Jangan. Kalau itu dilakukan, pengikut mereka sakit. Nah, begitu ada seorang kiai NU yang bersalah, ya, kadang-kadang kan ya namanya manusia. Nah, mereka jadikan kesempatan. Dulu ya kan, kalian Banser nih mempersekusi kiai kami.
Nah, sekarang ini ada kiai kalian, kami mempersekusi. Ini kan cara yang nggak betul. Ini namanya balas dendam. Ini artinya sudah terjadi pengotak-kotakan di kiai ini kiai kamu, ini kiai kami, ini kiai dia. Nggak boleh kan? Kiai kan kiai kita bersama. Nah, jangan bilang ini kiai kamu, ini kiai kita. Tapi di masyarakat yang nggak bisa kita pungkiri, ya, yang ada kan psikologisnya seperti itu. Nah, jadi eranya berkenaan dengan ini saya serukan, ayo kita ajak, kita berdakwah sama-sama. Stoplah, nggak perlu ada persekusi semacam itu. Tapi kepada saudara-saudara Banser, Ansor belajar dari pelajaran hari ini. Nah, jangan lagi ke depan ada persekusi terhadap habaib, terhadap kiai, terhadap ustadz, dan jangan Anda mau diadu domba. Jangan mau diadu domba ini dengan narasi deradikalisasi, katanya ada ormas yang ingin ganti NKRI, ganti Pancasila. Itu semua fitnah, kadzab. Itu hanya narasi untuk mengadu domba antara NU dengan ormas Islam yang lainnya. Cukup, stop udah persekusi. Jadi kalau memang ada dai-dai mungkin tidak sependapat dengan NU, ajak dialog aja. Ajak dialog. Atau amanatkan, ya kan? Nanti dalam dialog amanatkan, Pak Kiai, ini masyarakat kami nih di sini masyarakat NU begini, ya kan? Nah, kan bagus. Tolong Pak Kiai nanti ya ceramahnya jangan membawa perbedaan khilafiyah yang memecah belah umat, kan boleh. Seperti tadi yang kita cerita soal peran panitia terhadap dai yang mereka undang. Jangan kalau berbeda pendapat persekusi, berbeda pendapat pakai otot. Itu namanya apa? Orang yang menggunakan otot mempersekusi ustadz, dai, kiai yang tidak sependapat dengannya, itu berarti apa? Dia nggak bisa berdalil. Berarti dia nggak mampu berargumentasi. Berarti dia nggak mampu untuk dialog. Nah, akhirnya dia pakai jalan otot. Orang kalau mampu berargumentasi, cerdas, punya dalil, nggak perlu persekusi. Ajak duduk, ayo kita dialog. Nah, jadi begitu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan itu nggak terjadi lagi. Nah, tapi ya saudara Banser mesti ambil pelajaran. Sakit. Sekarang mau tanya nih, Buya Kholat, Ustaz Hakim dan semua. Antum kalau punya kiai yang antum cinta, guru-guru antum dipersekusi bagaimana rasa? Allah, jangan ditanya. Sakit. Kalau guru-guru Anda nih dihina, dicaci maki di medsos bagaimana rasa? Nah, stop, kita sama-sama stop. Kita hormati Nahdlatul Ulama, ulama-ulama NU, kiai-kiai NU di sana. Kita hormati yang Muhammadiyah, kita hormati yang Robithah, Alawiyah, yang Al-Irsyad. Semua wajib untuk kita hormati. Kalau kita berbeda pendapat, selesaikan dengan dialog bil ilmi wal adab, dengan ilmu dan adab, dengan akhlak. Selain itu, Ustadz Mawardi, Ustadz Hakim dan yang lainnya, kenapa umat ini kayaknya belum bisa menerima sepenuhnya pada permohonan maaf yang pertama ya. Jadi persoalannya setelah umat mendapatkan aneka ragam informasi, baik itu di medsos ataupun berita-berita, ternyata kesalahan atau penghinaan terhadap Nabi yang dilakukan oleh oknum kiai tadi itu terjadi bukan hanya dalam satu masalah, tapi terjadi dalam beberapa masalah. Artinya bukan hanya dalam persoalan rembes, tapi juga di sana ada pernyataan soal nyolong jambu, soal dibawa ke dukun, atau juga soal Sayyidatuna Aisyah. Kan ada di sana. Yang katanya kok umur 9 tahun mau dikawinin sama lelaki yang umur 50 tahun lebih. Ini kesalahannya bukan satu berarti. Jadi bukan hanya persoalan rembes. Nah, itu yang membuat umat kelihatannya belum menerima. Karena kan dalam permohonan maafnya kan hanya soal rembes yang diceritakan. Lalu persoalan yang lainnya bagaimana? Nah, itu yang saya pikir umat belum bisa menerima. Makanya kalau nanti ada permohonan maaf yang ingin disampaikan lagi oleh bersangkutan, seperti tadi Ustadz Mawardi katakan ada permohonan maaf yang kedua, mestinya lebih lengkap. Menyampaikan semua lah apa-apa yang pernah dilakukan dalam penghinaan kepada Nabi, walaupun dalam bentuk guyonan, kan nggak boleh. Nah, makanya kita serukan kepada semua para dai, para ustadz, para penceramah, siapapun, jangan sekali-kali menjadikan urusan akidah sebagai bahan guyonan, nggak boleh. Masa cerita tentang Allah, tentang Rasul, tentang Al-Quran dijadikan guyonan, akibatnya seperti ini. Mungkin yang bersangkutan merasa bukan untuk menghina, hanya untuk bergurau, pengen orang ketawa, tapi berbahaya. Berbahayanya begini, kalau seseorang mengajukan guyonan, menghina Nabi dalam bentuk guyonan, kemudian yang hadir tertawa,
itu yang hadir juga ikut berdosa. Jadi yang bicara menghina Nabi berdosa, yang ikut tertawa dengan guyonan menghina Nabi itu juga termasuk menghina Nabi. Jadi akhirnya akibatnya apa nanti hukumnya? Bukan hanya yang ceramah, yang guyonan, yang jatuh vonis bisa riddah, bisa murtad. Itu yang tertawa juga bisa murtad. Nah, ini kan efek dominonya kan bahaya. Makanya kalau ceramah jangan guyon. Ya, jadi bukan dia sendiri loh yang menanggung resiko dosanya. Udah dia menghina Nabi, kan dia berdosa kan? Umat tertawa. Ridho dengan penghinaan terhadap Nabi. Nah, kalau umat yang hadir 1.000, 2.000, 10.000, 50.000, terus belum lagi yang nonton video. Yang nonton video ikut tertawa. Kalau yang mendukungnya, wah bisa muanya nih. Jadi murtad massal ini. Nah, makanya kita ingatkan kepada semua, udah stop guyonan dalam urusan agama. Dalam urusan agama nih, akidah nih, jangan guyonan. Guyonan itu dalam urusan dunia yang nggak melanggar syariat. Nah, tapi kalau dalam akidah, syariat, jangan bawa guyonan. Apalagi seorang penceramah. Nah, itu mungkin yang membuat ya sebagai sebagai tambahan lah. Artinya yang membuat umat tuh belum menerima. Nah, jadi boleh Habib? Iya. Jadi sepertinya setelah permohonan maaf yang kedua dan masyarakat belum menerima, mungkin ada maaf kalau boleh kita minta Habib mungkin ada saran yang terbaik bagaimana beliau ini secara secara permohonan maaf bisa diterima oleh semua lapisan. Ya. Karena kan ini sangat-sangat booming ya di Indonesia. Mungkin ada saran dari Habib Ya. bagaimana cara beliau bisa diterima permohonan maafnya. Baik, jazakumullah khair jasa Ustaz Hakim. Ini satu pertanyaan juga yang bagus, fokus melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ustaz Mawardi tadi. Tadi saya sudah singgung bahwa kalau taubatan nasuha, insya Allah umat akan menerima. Nah, tinggal mungkin sekarang yang perlu kita urai nih, taubat nasuha dari penghinaan terhadap Nabi ini bagaimana? Ya, jadi artinya begini, siapapun yang tanpa terkecuali, siapapun yang terlibat dalam penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, sengaja maupun tidak sengaja. Yang tidak sengaja aja mesti taubat, apalagi yang sengaja. Jadi baik disadari atau tanpa disadari, baik dalam pernyataan yang serius maupun gurauan dan lain sebagainya, intinya penghinaan kepada Nabi. Yang dia mesti lakukan pertama kali adalah perkuat tajdidul iman. Perkuat tajdidul iman itu kan nggak mesti nanti kalau tajdidul iman saya ini dituduh murtad, dituduh kafir, jadi nggak mau tajdidul iman. Enggak, kita setiap hari disuruh tajdidul iman. Nah, kan Nabi yang perintahkan jadidu imanakum. Tajdidul iman kan bagus. Setiap hari kita tajdidul iman. Nah, maka itu yang bersangkutan jangan segan-segan siapapun ya yang terlibat dalam penghinaan kepada Nabi. Yang pertama tajdidul iman. Syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini tajdidul iman ini penting. Nah, makanya kenapa Nabi alaihi salatu wasallam meminta umatnya untuk tajdidul iman. Kadang-kadang ada unsur-unsur itikat kekafiran yang kita sendiri nggak sadar begitu. Ada syirik-syirik yang sahir begitu suka masuk ke dalam diri kita. Penting tajdidul iman. Nah, yang kedua, setelah tajdidul iman ini, yang kedua ada taubat. Pengertian taubat adalah dia menyesali akan kesalahannya. Dan dia harus mengakui itu kesalahan. Jadi kalau orang mengatakan dia sudah taubat, minta maaf, tapi nggak mengakui kesalahan, itu belum taubat. Nah, dia mesti ngakui dulu dong, iya kami salah. Itu kan ngaku namanya. Dan ada penyesalan, karena Nabi mengatakan an-nadamu taubat. Jadi menyesal itu adalah taubat. Menyesal, oh iya kami salah, akui, ya kan? Kemudian dia menyesal dan dia tarik ucapannya, kan mesti ditarik. Untuk membuktikan kalau dia itu menyesal, kalau dia itu mengaku salah, dia tarik, saya tarik itu semua kalimat-kalimat yang menghina Nabi alaihi salatu wassalam. Ditarik, itu salah. Nah, jadi tadi saya katakan pertama tajdidul iman, kemudian taubat dengan cara mengakui kesalahan, kemudian juga menyesali kesalahan, kemudian menarik segala ucapan-ucapannya yang salah tadi,
Nah, setelah itu jangan lupa juga yang tidak kalah pentingnya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena kan kesalahannya kepada Allah sebetulnya, bukan kepada manusia. Nah, dia mesti taubat, mohon ampun kepada Allah. Nah, kalau pertanyaan apa perlu dia minta maaf juga kepada umat Islam? Nah, saya pikir tetap perlu. Perlu bukan dalam hal soal penodaannya. Kalau penodaannya itu kesalahan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang bisa memaafkan itu. Itu hak khusus Allah punya. Tapi akibat pernyataannya bikin gaduh. Ini kan bikin gaduh. Bikin gaduh, risau, galau, ada orang yang marah, orang yang sakit hati, orang yang menangis karena nabinya dihina. Nah, ini kan juga mesti minta maaf dong kepada manusia. Nah, dalam konteks ini dia minta maaf juga kepada umat Islam. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, dia harus berazam untuk tidak mengulangi kesalahannya. Nah, ini kalau syarat-syarat ini dipenuhi, saya yakin umat Islam akan memaafkan dan bisa menerima. Bukan hanya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nah, kalau hamba-hambanya datang tajdidul iman, istighfar, mohon ampun, berazam untuk tidak mengulangi, diampuni oleh Allah. Siapa yang enggak diampuni oleh Allah? Orang yang dosanya setinggi gunung, seluas lautan, kalau datang kepada Allah taiban, raji'an taiban, dia datang kembali kepada Allah taubat, insyaallah Allah ampuni dosa. Nah, jadi kuncinya adalah taubatan nasuha. Nyambung lagi sih. Ya. Di Indonesia kan ada lembaga yang memang membawahi untuk umat Islam seperti Majelis Ulama Indonesia ya. Apakah memang beliau ini harus ke MUI untuk menyatakan hal seperti itu? Karena selama ini kita tahu kan cuma di rekaman ya, di rekaman aja, itu cuma beliau sendiri gitu loh. Kalau kita banyak-banyak kita pernah lihat sejarah kan ada beberapa ulama yang memang taubat itu dikerahkan. Ya. Apakah ini seperti itu sih? Ya, ini pertanyaan juga yang tidak kalah pentingnya, bagus sekali. Jadi kalau syarat taubat tadi sudah saya sampaikan ya, itu syarat taubat yang baku yang harus dilakukan oleh siapapun kalau mereka menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kalau taubat semacam itu dilaksanakan, umat akan legowo dan Allah juga akan mengampuni dosanya. Tapi memang kalau bicara mekanisme, mekanisme dalam arti kata supaya umat lebih mudah paham, lebih mudah terima, kemudian lebih mudah tersosialisasi ke seluruh elemen bangsa. Memang alangkah baiknya kalau siapapun yang punya kesalahan menghina agama, menodai agama, termasuk menghina Nabi, untuk datang ke Majelis Ulama Indonesia. Kenapa? Bukan gak ada alasan. Walaupun ini bukan syarat tobat ya, saya nggak katakan ini syarat tobat. Ini kita bicarakan mekanisme, kayak cara lah supaya ini bisa lebih cepat clear gitu, supaya kegaduhannya ini bisa diredam. Nah, kenapa? Satu, karena Majelis Ulama Indonesia ini lembaga resmi keagamaan yang memang diakui oleh pemerintah. Bahkan kalau ada orang-orang berperkara di pengadilan soal penodaan agama, yang diminta oleh hakim itu fatwa MUI. Jadi bukan fatwa NU atau fatwa Muhammadiyah atau fatwa FPI, enggak, fatwa MUI, karena memang lembaga resmi yang diakui oleh negara, lembaga fatwanya. Saya pikir dengan peran MUI semacam itu menjadi penting, yaitu posisi MUI untuk didatangi. Yang kedua, MUI itu juga tempat berkumpulnya semua ormas. Jadi semua ormas punya perwakilan di MUI. Ada orang NU, ada orang Muhammadiyah, ada orang Wasiliyah, ada Ittihadiyah, ada Al-Irsyad, ada dari Rabito Alawiyah, dari semua ormas. Jadi yang jumlahnya tuh sekian banyak ormas-ormas Islam, semua ada perwakilan di MUI. Artinya apa? Artinya kalau yang bersangkutan itu datang ke MUI dengan disaksikan perwakilan ormas-ormas, kan lebih mudah tersosialisasi. Masing-masing pimpinan ormas akan memberikan arahan kepada semua anggota di ormasnya untuk menyampaikan berita. Ini si fulan ini sudah minta maaf nih, sudah taubat, sudah berjanji. Itu kan lebih tersosialisasi dan lebih elegan daripada bikin rekaman sendiri kemudian disebar, belum tentu viral. Belum tentu juga elemen-elemen organisasi tahu, padahal organisasi tadi cabangnya sampai ke kecamatan loh. Nah, itulah pentingnya kenapa perlu untuk didorong ke Majelis Ulama Indonesia supaya tersosialisasi bukan ke satu golongan aja, ke semua golongan. Kalau datangnya ke FPI nanti viralnya cuma di FPI doang,
Oke. Datangnya ke NU nanti Firadi cuma di NU doang. Tapi kalau datang ke MUI, insya Allah Firadi semua ormas-ormas Islam yang ada. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, bukan hanya tersosialisasi. Pimpinan ormas-ormas Islam tadi, perwakilannya yang ada di MUI bisa membantu untuk memberi pemahaman kepada umat yang ada di bawah. Nah, itu kan lebih penting. Nah, Jadi bukan sekedar sosialisasi ya, ini kan memberi pemahaman kepada umat di bawah nggak mudah loh. iya. Kadang-kadang kan umat di bawah maaf kalau umat di bawah dari katakanlah dari warga NU belum tentu mau kan kalau dikasih arahan sama yang bukan NU. Betul. Atau orang Muhammadiyah juga mungkin nggak mau juga kalau dapat arahan. Tapi kan kalau dapat arahan dari masing-masing. Nah, ini perwakilan mereka kan semua ada di MUI. Yang orang Muhammadiyah memberikan pemahaman kepada warga Muhammadiyah, yang NU memberikan pemahaman kepada warga NU, yang FPI perwakilannya memberi pemahaman kepada warga FPI, lebih efektif. Nah, jadi artinya bukan kita mengada-ngada untuk mengajak ke MUI, walaupun ini bukan syarat. Sekali lagi ini bukan syarat taubat, bukan. Nah, jangan nanti ke MUI dijadikan sebagai syarat taubat, mekanisme supaya menghasilkan hasil yang lebih bagus. Saya pikir itu dulu. Jadi kalau sudah sedemikian rupa, insya Allah nanti akan lebih elegan, lebih muhtaram, lebih terhormat. Dan saya yakin juga kegaduhan akan berhenti. Dan bukan itu saja. Nanti kalau semua ormas itu sudah bersatu, menerima, kemudian mensosialisasikan ke bawah, kalau muncul provokator-provokator, bisa mudah diatasinya. Nah, jadi saya pikir pertanyaan Ustaz Abdul Hakim sangat bagus sekali, perlu kita dorong, kita sarankan kepada siapapun, bukan hanya oknum kiai tadi, siapapun yang kalau mereka mereka melakukan penodaan agama, mereka ingin minta maaf, taubat, ya penuhi persyaratan yang sudah kita sebutkan tadi. Dan saya yakin kalau taubatan nasuha dilakukan dengan sesuai syaratnya, apalagi ditambah dengan mekanisme yang lebih sempurna, insya Allah umat Islam di mana-mana yang tadinya marah itu akan terdam, ya kan, mereka akan terobati, mereka akan bisa menerima, dan ini akan lebih menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan kalau udah begitu ya nggak perlu kita perpanjang lagi. Kalau orang udah taubatan nasuha jangan diperpanjang lagi. Jangan orang udah taubatan nasuha semua udah terbuka, udah gowo, tahu-tahu masih ada yang ngotot di sana, ngotot di sini, jangan. Kita kedepankanlah kedepankan nih bagaimana menciptakan persaudaraan, ukhuwah, persatuan di tengah-tengah umat tanpa melanggar syariat. Baik. Sebentar, Ya. nih, lanjutkan nih Bang. Iya. Tadi kita sudah legowo nih. Beliau sudah ke MUI, sudah berikrar. Terus lantas langkah yang sudah kawan-kawan, ada beberapa elemen masyarakat yang sudah melaporkan nih. Sudah terlanjur ya? Iya, sudah terlanjur. Sudah masuk Karena arah sudah laporannya. masuk. Sudah masuk. Iya. Itu mungkin ada arahan dari Antum Habib. Ya. Jadi begini, sebetulnya penodaan agama itu bukan delik aduan. Ya, dia delik umum, pidana umum. Artinya delik pidana umum tanpa melapor pun memang harus diproses. Jadi sebetulnya polisi itu sigap ada penodaan agama tanpa pelapor pun, tanpa ada aduan, proses sebelum menjadi kegaduhan. Begitu. Nah, karena ini bukan delik aduan. Delik aduan itu seperti mencemarkan nama baik. Nah, itu memang mesti ada laporan. Nah, tapi baiklah, karena memang umat begitu proaktif. Mereka cinta Nabi kok. Mereka cinta Nabi, cinta Rasul, mereka nggak terima. Ya, kita nggak salahkan juga. Nah, kalau laporan-laporan itu sudah masuk, maka itu kembali kepada pertimbangan kepolisian. Kalau memang umat sudah terima, ya kan? Masyarakat udah terima karena taubatnya mungkin dinilai sudah taubatan nasuha, ya nggak apa-apa, polisi tidak melanjutkan proses, tidak ada masalah. Tapi dengan syarat, jangan lupa, salah satu syarat taubat tadi apa? Tidak mengulangi. Nah, kalau ternyata besok diulangi, ya laporan tadi angkat lagi, lanjut lagi itu laporan. Iya, jadi laporan tuh bisa lanjut. Punten. Seharusnya kalau seperti itu nggak pakai laporan lagi dong. Artinya pihak polisian juga harus sudah bisa bertindak ya. Mestinya dari sebelumnya, makanya kan saya katakan tadi hal-hal yang menyangkut penodaan agama, polisi itu mestinya proaktif, jangan nunggu laporan. Ya. Oh, nih ada oknum menghina agama, coba periksa kenapa Anda menghina agama. Jadi nggak gaduh masyarakat. Ini polisi kita yang udah dilaporin aja dia nggak kerjain, ini kan jadi persoalan di sini. Maaf, kita bukan merendahkan kinerja kepolisian.
Nah, tapi kan faktanya memang banyak kejadian seperti itu. Jadi sebetulnya kalau ada penodaan agama nggak usah nunggu dilapor lah, langsung aja periksa yang bersangkutan. Nah tapi kalau udah dilapor, apalagi kalau udah dilaporkan, harus lebih sigap untuk memeriksanya. Jadi nggak usah khawatir, Ustaz Hakim, Ustaz Mawati semuanya. Kalau memang sang kiai tadi ya yang kita bicarakan ya, taubatan nasuha, betul-betul taubat dengan syarat yang sudah kita sebutkan tadi, apalagi ditambah dengan mekanisme yang elegan ya, di MUI itu sudah terpenuhi. Saya pikir kita umat Islam harus arif dan bijak. Jangan memperpanjang masalah, jangan lagi kita membesar-besarkan masalah. Ini memang masalah besar, ini masalah besar. Tapi kan kalau sudah taubat, sudah memenuhi persyaratan, kita mesti legowo. Tunjukkan kalau kita ini adalah umat yang yaitu samhan, umat yang mudah memaafkan apa segala macam. Tapi ingat, bukan berarti kita memaafkan kesalahannya menodai agama, enggak, menodai agama urusan Allah. Tapi kita memaafkan dalam arti kata yang kita dibuat galau, risau, marah, sedih, nangis gara-gara Nabi kita ini dihina, ya kan? Ya sudahlah kita maafkan. Tapi ingat, jangan coba-coba Diulangi lagi. kalau diulangi lagi dengan sengaja, laporan yang sudah masuk lanjutkan. Kalau laporan yang belum masuk, tambah lagi itu laporan. Kita nggak kompromi kalau sampai diulangi lagi. Ya. Ada pertanyaan juga, Bi. Iya. Buya Khalad, silakan. Tadi misalnya umat sudah bawa dan sudah bisa menerima. Iya. Kalau dia yang kita bicarakan misalnya ini sudah taubat dan nasuha. Kemudian kan bukan hanya kiai yang menodaikan agama, menistakan agama. Iya. Saat akhir-akhir ini Iya. banyak sekali di sana orang yang hampir sama menistakan agama, membandingkan Rasulullah dengan manusia biasa. Nah, itu bagaimana? Apa sama kita perlakuan kita dengan mereka yang sama? Ya. Terima kasih banyak, jazakumullahu khairal jaza Ustaz Khalad. Ini juga pertanyaan luar biasa. Jadi beliau mengingatkan kepada kita bahwa yang melakukan penodaan terhadap agama di negeri kita ini bukan hanya oknum kiai tadi. Bahkan sebelum si oknum kiai udah banyak yang melakukan penodaan agama. Nah, betul, ada yang menghina rukun iman, ada yang menghina azan, yang menghina jilbab, yang menghina syariat Islam, yang menghina kalimat tauhid, ada yang menghina Al-Quran, katanya bukan kitab suci. Kemudian ada yang membandingkan Nabi dengan ayahnya, dia pikir ayahnya lebih hebat dari Nabi. Banyak memang, ya, betul apa yang dikatakan Ustaz Khalad. Nah pertanyaannya, apakah perlakuan kita kepada oknum kiai tadi, oknum kiai ini udah taubatan nasuha lah, kemudian juga sudah indah lah melalui mekanisme yang bagus umpamanya. Lalu apakah mereka juga kita perlakukan sama? Nah saya mau menyatakan di sini hukum Islam ini tidak diskriminatif. Hukum Islam ini adil. Nah, kan kita diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan keadilan. Jadi jangan lupa tuh bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya'muru bil adli wal ihsan. Kita diperintahkan oleh Allah untuk adil. Nah, sehingga apa yang tadi kita sampaikan buat Pak Kiai tadi berlaku juga buat mereka semua. Artinya apa? Kalau mereka taubat, nah, taubat dengan tadi itu ya. Nah, mereka tajdidul iman, kemudian mereka taubat, mengaku salah, menarik semua pernyataannya, menyesali perbuatannya, mohon ampun kepada Allah, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, dan seterusnya, ditambah lagi datang ke MUI walaupun itu bukan syarat taubat. Nah, sebagai iklan ya, supaya semuanya ini tahu keinginan baiknya untuk menjadi orang baik. Kalau mereka melakukan hal yang sama, ya kita mesti legowo. Karena Islam ini tidak diskriminatif. Jangan lupa, Islam ini agama keadilan, agama yang sangat menghormati keadilan. Tapi kalau mereka nggak mau tobat, bahkan ada yang pernah punya kesalahan dulu sekali, udah minta maaf, udah datang ke MUI dulu kan. Sebetulnya udah bagus itu, datangkan dulu ke MUI, dia ulangi lagi kesalahannya. Udah gitu yang kedua ini ngotot dia tidak salah. Bahkan nantang-nantang umat Islam, kalau yang begini proses. Jangan berhenti, proses terus sampai dijebloskan ke penjara. Dan ada lagi kan yang suka nantang-nantang itu di TV kan, bikin rekaman, nantang-nantang, ulama, menghina. Nah, itu nggak boleh. Kalau yang seperti itu, kalau yang model-model begini, ngeyel, nggak mau tobat, nantang umat Islam, proses sampai mereka dijebloskan ke penjara. Nah, jadi jelas ya, artinya kalau kita bicara taubatan nasuha, ya berlaku buat semua. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu standar itu.
keadilan itu universal, keadilan itu buat semua. Islam agama keadilan. Jadi kita harus bersikap adil. Kalau Pak Kiai bisa kita terima, bisa kita maklumi. Kalau memang sudah taubatan nasuha, apalagi ditambah sudah ke MUI, maka selain Pak Kiai pun juga sama. Kita jangan dibeda-bedakan. Nah, tapi ingat, kalau mereka nggak memenuhi syarat, apalagi nantang-nantang atau mengulangi perbuatan, proses, jangan berhenti. Bahkan saya udah serukan kepada umat Islam, kalau polisi tidak memproses, bikin demo yang berjilid-jilid. Begitu. Nah, jadi makanya di sini kita minta kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum. Karena kan penodaan agama di Indonesia ini kan ada landasan hukumnya. Nah, di samping yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila sebagai landasan ideal yang menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 yang juga menjunjung tinggi semua nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila, dan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 digariskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, itu nggak boleh dirubah. Dan di situ ditambah lagi secara spesifik ada Perpres nomor 1 tahun 1965 tentang penodaan agama. Nah, kemudian ada KUHP pasal 156A. Nah, sebetulnya undang-undang udah ada, polisi tinggal menegakkan undang-undang. Polisi nggak punya alasan untuk tidak memproses. Nah, itu kan yang antum tanyakan tadi itu kalau kita mau sebutin tuh ada sederetan tuh nama-nama gitu. Itu semua udah dilaporkan, bukan nggak dilaporkan. Nah, tapi ternyata sampai hari ini mereka tidak diproses. Jadi kalau polisi tidak memproses, jangan salahkan masyarakat kalau masyarakat kemudian berasumsi bahwa polisi melindungi penista agama. Jangan salahkan masyarakat tuh. Jangan nanti polisi mengatakan masyarakat suudzon, ya kan? Masyarakat berburuk sangka. Enggak. Masyarakat tidak akan berburuk sangka kalau polisi menegakkan hukum. Bahkan masyarakat akan mendukung kepolisian sepenuhnya. Manakala polisi menegakkan hukum, kita bantu, kita dukung, kita hormati. Tapi kalau polisi nggak menegakkan hukum, ya jangan salahkan masyarakat dong. Kalau kemudian masyarakat nggak percaya polisi, masyarakat udah, ya antum tahu lah, udah apa namanya, udah kalau dengar polisi udah nggak percaya, udah. Kemudian apalagi kalau sampai masyarakat curiga sama polisi, melindungi apa, penista agama, karena mereka tidak memproses. Nah, jadi sekali lagi berkaitan dengan ini, kita minta kepada pihak kepolisian untuk bekerja keras tegakkan hukum. Nah, rasa jelas itu ya. Nah, mudah-mudahan Ustaz Mawardi, Buya Wahid. Nah, ya, apa yang udah Buya Wahid? Buya Wahid serem ini kalau nanya. Sebab beliau ini kan, beliau orang ini serius. Saya salut betul. Ini Buya Wahid nih orangnya serius dan kalau nanya nggak sembarangan. Nah, beliau benar-benar punya perhatian. Silakan Buya Wahid. Jadi kan sekarang banyak dai-dai internasional datang ke Indonesia. Dan dai tersebut ada dengan datangnya beliau ke Indonesia itu ada yang bikin sejuk, adem terhadap umat, tapi ada juga yang malah nambah kegaduhan. Bener kan pertanyaannya kan? Ini pertanyaan ini maksudnya kita serem, pertanyaannya nih wah fokus serius. Iya, silakan. Maksudnya bagaimana cara menyikapinya? Ya. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakallah khair ya Abdul Wahid. Ini juga pertanyaan yang penting ya untuk kita sikapi bersama. Kedatangan dai-dai dari luar negeri ke Indonesia sebetulnya itu harus kita sambut baik. Kenapa? Karena Indonesia ini kan negeri yang luas, mayoritas berpenduduk Islam, kemudian memang negara dakwah, dan kita sangat membutuhkan dai-dai datang dari berbagai negeri untuk bisa membantu dai-dai Indonesia, karena dai Indonesia aja belum cukup, saking luasnya Indonesia. Apalagi penduduknya saat ini kan lebih dari 260 juta. Umat Islamnya hampir 240 juta. Jadi sebetulnya kedatangan dai-dai tersebut sebetulnya itu harus kita sambut dengan baik, dan kita memang membutuhkan mereka. Perlu kita apresiasi, kita terima kasih, kita sambut kedatangan mereka. Tapi memang itu tadi, kita harus juga membantu para dai ini agar mereka ikut membantu kita dalam menciptakan kesejukan, kedamaian, ketenangan, mencerdaskan umat, bukan membuat gaduh. Jadi jawaban Anda dalam hal ini satu dulu yang kita mau. Pokoknya kita mesti mesti menerima hangat lah, menyambut hangat daripada kedatangan para dai. Nah, karena itu
agar dai-dai ini manfaatnya betul-betul lebih terasa, jangan sampai tadi dikatakan menimbulkan kegaduhan. Disinilah pentingnya para panitia yang mengundangnya. Biasanya kan dai kan ada panitia yang mengundang. Ada panitia ya kan yang mengundang, yang mendatangkan si dai tadi. Nah, panitia ini harus pandai-pandai untuk menjaga si dai internasional tadi, mendampingi, menemani supaya betul-betul memberikan kesejukan, tidak menciptakan kegaduhan. Iya. Tadi ya masalah panitia disinggung-singgung. Terus kira-kira apa panitia yang harus dilakukan kepada dai-dai yang sudah kami undang? Ya, jazakallah khair. Ya, ini sebetulnya melengkapi ini aja ya. Memang kita belum bicara secara lebih spesifik. Tadi saya katakan panitia harus bisa mendampingi, menjaga, ya kan, mengarahkan agar dai itu jangan membuat kegaduhan. Ya tentu dari sini bisa kita tahu kalau begitu panitia itu harus menjaga adab dan etika di dalam menerima tamu-tamu yang merupakan dai yang datang dari luar negeri. Satu, panitia harus memberikan informasi yang benar dan lengkap. Benar dan lengkap. Artinya lengkap apa? Dia harus memberikan informasi bagaimana situasi ekonomi, situasi politik, situasi sosial, dakwah, pendidikan, situasi keamanan. Ini kita punya negeri ini bagaimana gitu. Supaya si dai yang datang dari luar negeri ini tidak blank. Jangan dia blank, kosong, dia nggak punya nggak punya maklumat. Nah, dia mesti punya maklumat awaliyah itu dia mesti punya. Oh, Indonesia ini negara yang begini, begini. Bahkan perlu disampaikan apa problem-problem yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia supaya nanti dai ini ikut berkontribusi di dalam memberikan solusi. Itu penting. Itu panitia itu penting. Jadi makanya panitia itu mesti berwawasan. Yang jadi panitia yang membawa dai mesti berwawasan. Jangan panitia hanya mementingkan keuntungan pribadi. Nah, kalau panitia membawa urusan pribadi repot. Nanti panitia ini bisa memanfaatkan si dai untuk mengangkat golongannya dan menghantam golongan yang lain. Nah, ini yang biasanya membuat gaduh. Itu namanya panitia memperalat si dai untuk kepentingannya. Itu nggak boleh terjadi. Makanya panitia harus berwawasan keumatan. Nah, jadi dia nggak bicara golongan, dia nggak bicara hanya untuk kepentingan pribadi, tapi betul-betul untuk kepentingan umat. Nah, jadi syarat pertama panitianya memang mesti berwawasan. Yang kedua harus memberikan informasi yang lengkap dan benar, jelas. Yang ketiga yang nggak boleh kita lupa, panitia juga harus menyediakan penterjemah yang bagus, penterjemah yang jujur dan amanah. Nah, sebab kan dai-dai ini kan datang dengan bahasa mereka. Yang datang dari Amerika dengan bahasa Inggris, yang datang dari Timur Tengah dengan bahasa Arab, kadang-kadang yang datang dari Pakistan dengan bahasa Pakistan. Nah, ini mesti ada penterjemah yang cakap begitu. Jangan penterjemah asal-asalan. Penterjemahnya yang bagus gitu. Dan bukan hanya sekedar penterjemah yang cakap dalam segi dia menguasai bahasa, tapi juga mesti jujur dan amanah. Nah, kadang-kadang terjadi penterjemahan nggak amanah. Jadi si dai bicara kemana, dia terjemahkan kemana. Kadang-kadang dia masukkan syahwat pribadinya. Nah, ini yang berbahaya. Jadi panitia itu nggak boleh begitu. Panitia itu tadi berwawasan keumatan, kemudian juga memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada para dai tadi, dan menyediakan penterjemah yang cakap dan jujur, amanah. Nah, di dalam menerjemahkan. Kemudian ada yang keempat. Sebelum dai ini dibawa ke publik, ya diperkenalkan ke publik, disuruh ceramah, ya kan, etikanya bagaimana? Bawa dulu sowan ke para ulama kita. Bawa dong sowan dong, supaya dia kenal juga. Bawa ke PBNU, kenalan oleh pimpinan ulama-ulama di sana, bawa ke PP Muhammadiyah, kenalan, supaya mereka tahu bahwa di Indonesia ini banyak ormas-ormas yang bergerak di bidang dakwah. Bawa ke Al-Wasliyah, bawa ke Robitul Alawiyah, bawa. Bahkan perlu juga dibawa ke toko-toko, bukan atas nama ormas. Kan ada toko-toko sentra yang ketokohannya tuh kuat, yang punya pengaruh di tengah-tengah umat. Bawa. Contoh umpamanya kalau di Jakarta, kita lihat kalau di antara kiai di sana umpamanya ada Kiai Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, ya kan? Bawa, datang sowan. Atau kalau di kalangan habaib di Jakarta ada Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Abbas, ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Itu kan ketokohannya dan mereka sepuh, orang tua. Kalau didatangi kan juga bisa membantu memberikan informasi. Itu yang nggak boleh kita lupa. Atau kalau datang umpamanya
ke Jawa Timur, kan bisa dikenalkan dengan tokoh pimpinan pondok-pondok pesantren di Jawa Timur, ya kan? Ada pondok pesantren Sidagiri, atau kalau di Madura ada pondok pesantren Banyuanyar, Bata-Bata. Bawa kemana nih? Ini si dai mau kemana? Kalau dia mau ke Jawa Timur, ya bawa keliling ke toko-toko yang di Jawa Timur. Kalau dia dakwanya mau di Jakarta, ya bawa ke toko-toko yang ada di Jakarta. Membawa mereka bukan setelah dakwah. Nah, ini kadang-kadang panitia membawanya setelah dakwah. Setelah ada masalah baru dibawa. Bahaya itu. Sebelum ke publik, bawa dulu ke tokohnya. Jadi tokoh-tokoh ini kan nanti bisa memberikan masukan, nasihat. Dan para tokoh ini senang. Oh, ini dai Masya Allah, internasional. Bahkan si tokoh ini nanti bisa menggerakkan masyarakat. Ayo datang. Nah, ikut sambut. Nah, karena beliau menghargai sang tokoh tadi. Itu etika yang mesti dijaga oleh panitia. Jangan panitia ini kalau ngundang dai dari internasional dari luar, ya kalau orang Betawi bilang dia kekepin. Nah, ini kalau orang Betawi bilang satu orang bahasa Madura apa kekepin Ustaz. Nah, kekepin dipegang sendiri. Pokoknya nggak boleh ke sono, nggak boleh kemari. Ada kan yang begitu kan? Nggak boleh, ngakepin begitu nggak boleh. Jadi jangan bawa syahwat pribadi. Wah ini tamu saya hanya untuk saya aja. Orang nggak bisa bawa ke toko-toko diperkenalkan. Nah, insya Allah kalau itu dilakukan oleh panitia, insya Allah kegaduhan tidak terjadi. Dan si dai pun juga nggak sembarangan dibicara karena dapat masukan dan nasihat. Itu kurang lebih itulah. Ya sebetulnya masih banyak lah etika-etika lain yang mesti dijaga. Iya, jadi panitia tuh memang sangat menentukan. Sangat menentukan. Nah, insya Allah. Ada apa lagi? Habib Muhammad kayaknya masih ada penasaran. Ada juga. Gimana? Tadi kan Ustaz Wahid udah ngomong masalah penyambutan dai, udah lengkap kan, udah clear, dan Ustaz Bofir juga nyinggung masalah penitia. Sedangkan kalau misalnya dai-nya sendiri nih Habib kadang agak Masya Allah ya Sayyid Al-Haddad. Ini yang lain nggak intibah, dia intibah situ. Masya Allah. Naam ya Haddad al-Qulub. Nah, terima kasih banyak Syekh Muhammad. Jadi yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ini sangat bagus sekali. Tadi kan syarat soal bagaimana kita umat harus menerima ya para dai dari luar dengan dengan hangat lah kita sambut, karena memang mereka manfaat untuk negeri kita. Kemudian barusan kita udah bicara soal panitia, sekarang kita bicara soal dai-nya. Nah, soal dai ini memang ini juga sangat penting sekali. Kadang-kadang panitianya udah bagus, kadang-kadang panitia sudah bagus nih, sudah atur waktu, udah sowan kesana kemari, jadwal udah bagus, tapi dai-nya yang tidak punya fikih dakwah. Kadang-kadang terjadi dai-nya yang tidak punya fikih dakwah, dia nggak bisa menyesuaikan diri dengan publik yang ada di hadapannya. Kan salah satu kunci daripada kesuksesan orang berdakwah, dia itu kan mesti menguasai bukan sekedar komunikasi massa, tapi juga dia mesti bisa menyesuaikan diri, bersenyawa begitu. Nah, dengan mad'unya, ini mad'u yang di depan nih apa dan bagaimana begitu. Nah, kalau dia nggak bersenyawa akan muncul kegaduhan. Anak kasih contoh. Ini kita kasih contoh yang ringan aja ya. Contoh begini. Negara Republik Indonesia dengan segala banyaknya ormas, golongan, mazhab dan lain sebagainya, tapi tidak kita pungkiri bahwa Indonesia ini negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Walaupun kita nggak pungkiri di luar Ahlus Sunnah di Indonesia juga ada, tapi kan mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menyebar di Indonesia itu dari segi mazhab akidah Asy'ari. Kan mayoritas ya, dari dulu sampai sekarang. Fikihnya kan Syafi'i, itu juga dari dulu sampai sekarang. Nah, maksudnya begini, fikih dakwah yang harus dikuasai oleh seorang dai, dia mesti lihat Anda ini datang ke suatu negara Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akidahnya Asy'ariyah, yang fikihnya adalah Syafi'i. Nah, jadi jangan sampai dia membawa atau melontarkan pendapat-pendapat yang nantinya akan membuat gaduh di tengah masyarakat yang berbeda pendapat dengan dia. Karena kalau datang dari luar kan mazhabnya bisa berbeda. Nah, contohnya kalau yang datang dari Pakistan, mereka kan Hanafi. Nah, kemudian kalau ada yang datang dari Saudi, mereka kan Hambali. Nah, kan bisa beda-beda. Kalau yang datang dari Afrika, mereka banyak Maliki, begitu. Nah, jangan mazhab mereka paksakan ke target dakwahnya ini, sehingga nanti mad'unya ini kebingungan sendiri.
kok yang disampaikannya beda. Beda. Kok yang disampaikannya nggak seperti yang kita belajar dari guru-guru kita. Di situ dibutuhkan fiqh dakwah. Nah, sekarang begini, ada seorang dai dari negeri Syiah datang ke Indonesia, dia mencaci maki Sayyidina Abu Bakar dan Umar. Nah, Anda mau tanya, kira-kira warga di Indonesia kaget nggak? Kan kaget saya. Kaget, marah. Marah. Dulu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang setiap dengar namanya disebut radhiyallahu anhu, yang setiap hari Jumat ya kan para imam khatib dibawa Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Tahu-tahu ada dai datang menghina Abu Bakar Siddiq, ya pasti gaduh. Berarti di sini kesalahan siapa? Dai. Nggak tahu diri itu dainya. Itu namanya dai tidak tahu diri. Ini umatnya umat ahlus sunnah kok, negeri ahlus sunnah kok. Dia bawa ajaran Syiah. Nah kalau dia mau mengatakan ajaran Syiah seperti itu di negeri Syiah, itu urusan dia. Tapi kalau itu dibawa ke negeri ahlus sunnah, itu namanya dai bikin gaduh. Kalau dai yang begini jangan diterima, Ustaz. Nah, lebih baik suruh pulang buru-buru. Buat apa kita ngundang dai yang nggak punya fiqh dakwah? Kita sebagai panitia kalau mau ngundang, pastikan yang kita undang itu punya fiqh dakwah. Dia ngerti apa yang mesti disampaikan. Walaupun berbeda mazhab. Kita undang satu dai Sunni Hanafi, ya kan? Datang ke Indonesia. Kita paham kan? Ini negeri Syafi'i loh. Ini begini. Kan enak. Nah, contoh yang kedua. Ada satu dai datang dari satu negeri yang mengkafirkan ibu bapak Nabi. Nah, kemudian sampai di Indonesia dia pidato, dia ceramah di depan publik, kadang-kadang di depan TV lagi. Nah, dia liput, dia katakan ibu bapak Nabi kafir, masuk neraka. Sementara masyarakat Indonesia ini mereka mazhab Asy'ari. Yang dibaca juga kitab tauhidnya tauhid Imam Bajuri. Ya kan, yang di dalamnya tegas-tegas disebutkan bahwa ibu bapak Nabi itu min ahlil fatrah, la yuhasaban wa la yu'adzaban. Yang mereka tidak disiksa dan tidak diazab. Ini kan keyakinan, ini akidah, nggak main-main ini. Jadi umat Islam Indonesia yang selama ini mencintai Nabi dan ibu bapaknya, ya kan, senang kalau dengar nama ibu bapaknya disebut Abdullah dan Aminah dan seterusnya. Tahu-tahu ada dai datang, ibu bapak Nabi kafir, masuk neraka, bakal disiksa dan diazab. Innalillahi. Kira-kira ada mau tanya, gaduh kan tuh saat? Gaduh. Ini nggak punya fiqh dakwah. Nah, kalau dia soal dia punya keyakinan, ibu bapak Nabi itu masuk neraka, itu keyakinan dia. Nah, kan kita nggak ganggu, Ustaz. Nah, tapi dalam dia menyampaikan dakwah kepada publik, ya dia mesti tahu dong, ini publik yang mencintai ibu bapak Nabi, yang dari kecilnya dididik punya akidah ibu bapak Nabi bukan kafir. Ya jangan melontarkan yang bikin. Disitulah butuh fiqh dakwah. Makanya kalau kita punya dai-dai dari luar, kita ingetin. Nah, sebelum dia kesalahan, kita ingetin dulu. Ya inget ya, ini negeri Aswaja nih, ini negeri Asy'ari nih. Nanti jangan ngomong-ngomong ibu bapak Nabi kafir lah. Atau nanti jangan coba-coba menghina sahabat Nabi lah, yang manapun nggak boleh. Ini negeri Ahlus Sunnah nih, semuanya cinta sahabat Nabi, semuanya cinta keluarga Nabi. Perlu kita kasih arahan begitu. Nah, atau yang ketiga, Anda kasih contoh lagi, ya seperti yang lagi rame nih. Nah, urusan apa nih? Urusan Natal nih sekarang nih. Kita mau kasih tahu begini, kalau kita bicara Natal, ya ikhwan, Indonesia ini kan negara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan khususnya mereka bermazhab Syafi'i. Nah, kalau kita bicara mazhab Syafi'i, itu boleh dikatakan mazhab Syafi'i sepakat. Nah, jadi mengucapkan ucapan selamat untuk hari raya agama lain, hukumnya haram. Itu terurai di buku-buku kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Nah, ini kan mazhab umum yang ada di Indonesia. Jangan kita datang dengan pendapat baru yang di luar mazhab Syafi'i, diambil dari mazhab lain, udah gitu kolnya saz lagi. Nah, kol saz kan tahu kan, kol saz tuh kol yang udah sangat lemah, yang bertentangan dengan pendapat yang kuat. Nah, jadi kalau tiba-tiba ulama di mana-mana, di pondok pesantren, habaib, di majelis-majelis taklim, semua udah menyampaikan, umat Islam jangan ikut Natal. Hukum ikut Natal itu haram, bla bla bla, udah dengan berbagai macam dalil. Tahu-tahu datang dai dari luar negeri menyampaikan bahwa mengucapkan selamat Natal halal. Boleh dengan mengabaikan pendapat jumhur. Nah, pokoknya jumhur pokoknya mau diabaikan.
ini sikap-sikap seperti ini nggak bakal diterima oleh masyarakat Indonesia. Nggak boleh. Nah, soal pendapat pribadi yang bersangkutan mengatakan selamat Natal itu boleh, itu kita nggak ikut campur, urusan pribadi dia. Tapi ini jangan dilontarkan ke publik Indonesia, yang di Indonesia ulamanya dari berbagai macam golongan sepakat. Di Indonesia kan sepakat, yang Muhammadiyahnya mengharamkan, yang Irsyadnya mengharamkan, yang kemudian yang Habaib juga mengharamkan, begitu juga dari yang Aswajanya Ahlus Sunnah mengharamkan. Tahu-tahu datang bawa pendapat baru ngomong, ya gaduh Ustaz. Itu nggak boleh terjadi seperti itu, kecuali kalau yang bersangkutan mau mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal, dakwahnya umpamanya yang bersangkutan bicara di Amerika, tempat minoritas Muslim, atau di Inggris, tempat minoritas Muslim, kemudian dia fatwakan kepada orang Islam di sana, nggak apa-apa kau ucapkan selamat Natal umpamanya, karena di sini berbahaya kalau kau terlalu eksklusif, terlalu menjauh dari mereka, nanti kau diganggu, kau diusir, bisa membahayakan nyawanya. Dan kalau darurat kan ada masalah, yang penting kan qalbuhu mutma'innun bil iman, yang penting hatinya mutmain bil iman. Jangankan di Amerika, di London, di Indonesia saja di tempat-tempat tertentu, atau seperti pegawai yang dipaksa, yang kalau nggak mau mengucapkan selamat Natal dipecat, sementara nyari kerja susah, dalam keadaan darurat bisa dibolehkan. Nah, jangan lupa tuh, ad-darurat tubihul mahzurat. Tapi dalam keadaan yang tidak darurat, udah gitu orang diajak untuk mengucapkan selamat Natal, apa kepentingannya? Dan di negeri mayoritas lagi. Ya, apa keperluannya? Jadi jelas Ustaz, ini menyangkut ini buat siapa saja nih, bukan kita bicara nggak ada sentimen kepada si A atau si B, si C. Ini semua dai luar negeri, kalau datang ke suatu negeri, baca dulu situasi yang ada di negeri tersebut. Baca dulu dia, apa sih sebetulnya di negeri ini pendapatnya bagaimana? Nah, sekarang kan kita lagi jaga umat. Kita nih di Indonesia lagi jaga umat. Jangan mereka ikut Natal. Nah, persoalannya bukan persoalan pada sekedar ucapan, tapi selama ini sudah beberapa dekade terakhir, selamat Natal atau perayaan Natal itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok misionaris sebagai sarana kristenisasi. Jadi dimanfaatkan perayaan Natal ini sebagai sarana untuk memurtadkan umat Islam. Mungkin ini nggak terjadi di negeri Sidai. Nah, di negeri Sidai mungkin nggak terjadi kalau yang namanya selamat Natal dijadikan sarana kristenisasi. Di negeri kita kan terjadi. Nah, kalau ini sudah dijadikan sarana untuk kristenisasi, sarana permutadan, ya kita mesti tutup dong jalannya. Nggak boleh, untuk melindungi akidah umat. Disitulah tadi saya katakan mungkin si dai ini waktu datang panitia tidak memberikan informasi yang lengkap, gitu. Jadi saya bicara bukan soal, saya nggak mau bicara perdebatan soal pendapatnya ya. Nah, saya di sini bukan mau bicara perdebatan soal pendapat mana yang benar mana salah, enggak. Kalau saya ikut jumhur ulama, mayoritas ulama mengucapkan selamat Natal bagi orang Islam ini kepada orang-orang Nasrani hukumnya adalah haram. Bukan hanya selamat Natal, selamat hari raya umat agama apapun. Nah, kita udah ikut jumhur ulama. Nah, jadi yang saya mau bicarakan di sini bukan ingin berdebat soal mana pendapat yang kuat, mana yang tidak kuat, bukan. Kita ingin bicara di sini adalah bahwa seseorang kalau ingin dakwah di suatu negeri, dia mesti tahu apa yang sedang terjadi di negeri tersebut. Bisa jadi yang ada di negeri tersebut beda dengan yang ada di negerinya. Mungkin di negerinya, karena memang mungkin di sana nggak ada Kristen, atau di kampungnya memang nggak ada gereja, memang nggak ada orang Kristen, dan selamat Natal nggak dijadikan sarana, ya mungkin nggak menimbulkan masalah. Tapi di Indonesia, selamat Natal itu salah satu sarana yang digunakan oleh kaum misionaris untuk mengganggu atau memurtadkan umat Islam. Nah, maka itu ya kalau ini dijadikan sarana untuk memurtadkan umat Islam, wajib dong untuk kita jaga umat kita. Nah, kita lagi sibuk ini jagain akidah umat. Nah, jangan sampai mereka ke gereja nih. Nah, jangan sampai mereka ikut Natal, kan begitu. Kita jaga, jangan sampai akidahnya nih rusak. Tahu-tahu datang dari luar, selamat Natal boleh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini yang kita sampaikan. Jadi seorang dai, kembali pertanyaan Sayyid Muhammad Al-Haddad, seorang dai, nah, dia harus jeli. Nah, dia harus melihat bagaimana situasi, keadaan, madhab, pemikiran, paham yang tersebar di negeri yang dia datangi. Nah, kalau dia belum dapat gambaran yang lengkap, jangan sembarangan bicara. Dia mesti tanya dulu.
Dan kalaupun dia dapat informasi dari panitia, jangan semua ditelan dulu. Tanya juga kepada tokoh-tokoh ulama di luar panitia. Karena apa? Karena ada kejadian kadang-kadang panitia untuk kepentingan pribadi, sehingga ada sebagian informasi yang disembunyikan. Nah, kalau saya, menurut feeling ya, wallahu a'lam, kemungkinan besar dai yang sedang ramai di Indonesia ini dia kurang mendapatkan maklumat. Mungkin dia nggak tahu kalau Natal tuh di Indonesia tuh dijadikan sarana kristenisasi, ya kan? Kalau Natal itu di Indonesia bahkan sudah sampai tingkat bagaimana sampai tingkat natalisasi umat Islam. Kan terjadi. Bagaimana di pabrik-pabrik yang Nasrani punya, umat Islam dipaksa pakai PVK Sinterklas. Kadang-kadang di penerbangan juga dipaksa juga. Pramugara disuruh pakai. Itu kan pemaksaan. Nah, bisa jadi yang bersangkutan nggak dapat informasi itu. Dia pikirnya Indonesia nih aman-aman aja soal kristenisasi seperti di negerinya umpamanya. Jadi santai aja dia mengemukakan pendapatnya. Seorang dai tidak layak, tidak boleh, tidak pantas untuk menyampaikan suatu pendapat di tengah publik yang mereka punya guru, mereka punya madhab, mereka punya pemikiran yang sudah said, sudah menyebar, yang jadi pegangan mereka. Di Indonesia kan sejak tahun 80 kan MUI sudah keluarkan fatwa Natal bersama hukumnya haram. Nah, kemudian MUI juga sudah memberikan peringatan-peringatan. Nah, ada peringatan MUI, perusahaan yang boleh maksa pegawainya pakai Sinterklas dan lain sebagainya. Ulama-ulama juga sudah dakwah kemana-mana, umat Islam jangan ikut Natal. Nah, tiba-tiba ada dai dari luar membolehkan Natal, pasti gaduh. Nah, jadi betul yang disampaikan oleh Buya Abdul Wahid tadi. Kita sesalkan itu. Mudah-mudahan tidak terulang di kemudian hari. Saya yakin ini juga menyangkut informasi yang kurang mencukupi yang diterima oleh si dai. Makanya kepada panitia kita peringatkan, kalau undang dai dari luar, tolong sekali lagi tolong. Bukan hanya sekedar sambut si dai ini, tapi panitia sebagaimana tadi sudah saya sebutkan, memberikan informasi yang lengkap dan benar, cukup. Dan harus punya wawasan keumatan, jangan hanya untuk kepentingan pribadi. Dan sediakan penterjemah yang cakap, yang handal, jujur dan amanah. Nggak sampai di situ, panitia juga harus perkenalkan si dai tadi kepada tokoh-tokoh, kepada orang-orang tua sebelum dibawa ke publik. Jangan udah dibawa ke publik, udah gaduh, baru dibawa ke para tokoh. Jangan, nanti kalau udah gaduh dibawa ke para tokoh, nanti akhirnya silaturahminya ke tokoh dianggap pembenaran kegaduhan yang dibuat. Jangan, kesian para tokoh, udah gaduh baru dibawa. Nah, jadi sekali lagi itu yang kita harapkan. Baik, anda pikir cukup. Mudah-mudahan antum semua senantiasa dapat limpahan rahmat, barakah. Jangan lupa doain kita juga biar selalu sehat walafiat, panjang umur dalam taat dan ibadah. Rasa cukup Buya Wahid ya? Ustaz, sudah cukup? Sayyid Haddad. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.